Pernah menyaksikan drama Natal yang adegannya seperti ini. Jadi ada kunjungan orang Majus yang membawa hadiah dan mereka menjumpai bayi Yesus yang terbaring dalam palungan, yang lagi sleep in the heavenly peace. Sebenarnya gambaran itu kurang tepat atau kurang akurat. Bisa dibilang juga offside. Karena faktanya, kunjungan orang Majus itu tidak terjadi pada waktu Tuhan Yesus baru lahir. Dengan kata lain, bahkan gambaran kunjungan orang Majus yang dibuat satu frame, satu scene dengan para gembala bersama-sama dengan bayi Yesus, itu juga nggak sesuai dengan catatan di dalam Injil. Jadi, kunjungan orang Majus dan para gembala itu terjadi dalam lokasi atau tempat dan waktu yang berbeda, terpisah jadinya. Pertanyaannya, kenapa adegan orang Majus yang berkunjung menjumpai bayi Yesus di palungan itu masih muncul dalam drama-drama Natal atau performance Natal? Bisa jadi kebanyakan nonton film di YouTube atau nonton film dari Hollywood, atau sudah tradisi, sudah dilakukan dari tahun ke tahun secara turun-temurun, mulai dari sekolah minggu sampai ke remaja, pemuda, lalu kemudian married, jadi pasutri, lalu kemudian sampai punya anak, punya cucu, diulang terus adegan seperti itu karena dianggap udah dari sononya. Padahal kita harus cek dan jeli serta teliti untuk melihat gambaran seperti apakah yang digambarkan oleh penulis baik di Lukas maupun di dalam Injil Matius. Yuk kita lihat faktanya sama-sama. Yang pertama, para gembala ketika mereka mengunjungi bayi Yesus yang terbaring di dalam palungan, maka wujud bayi Yesus itu dalam bahasa Yunani dipakai kata brepos. Brepos itu merefer atau merujuk pada bayi yang adalah jabang bayi, atau kalau dalam bahasa populer yang kita kenal, orok, seperti itu. Bandingkan dengan catatan di dalam Injil Matius. Matius tidak memakai kata baby atau bayi, tetapi anak, atau dalam bahasa Inggrisnya child. Menarik, kata yang dipakai di dalam bahasa Yunani yang ditulis oleh penulis Injil Matius, kata itu adalah paidon. Lalu mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Kata paidon itu sendiri merujuk kepada anak yang usianya itu masih dini, atau tepatnya kita bisa menyebutnya sebagai kanak-kanak. Lebih cocok istilah seperti itu. Jadi bukan lagi dia bayi, brepos, tapi paidon. Maka kita bisa melihat betapa beautifulnya, betapa indahnya penggambaran penulis Injil. Lukas mencatat Yesus yang baru lahir sebagai brepos, kemudian dia mulai growing, dia menjadi paidon, seperti catatan Matius. Dia menjadi kanak-kanak. Fakta yang kedua, itu adalah soal tempat atau lokasi kunjungan baik para gembala maupun para Majus itu berbeda. Para gembala menjumpai bayi Yesus yang terbaring dalam palungan. Sedangkan para Majus dari timur, mereka berkunjung ke sebuah rumah di mana kanak-kanak Yesus berada bersama orang tuanya. Sebagai orang tua yang baik, tentunya Maria dan Yusuf nggak akan mau selamanya membiarkan bayi Yesus itu akan terus stay di palungan. Mereka pasti akan berusaha semampu mereka untuk mencari rumah yang layak, tempat tinggal yang sementara, karena kampung mereka itu, rumahnya itu ada di kota Nazaret. Sehingga mereka, untuk sementara waktu, mereka menempati sebuah rumah di Bethlehem yang dikunjungi oleh para Majus. Jadi, lokasinya masih sama-sama di kota Bethlehem, baik palungan maupun rumah yang ditempati oleh Maria dan Yusuf bersama dengan kanak-kanak Yesus. Fakta yang ketiga, Raja Herodes yang bengis, dia memerintahkan pembunuhan terhadap kanak-kanak di bawah usia 2 tahun. Nah, ini klop, cocok dengan keterangan dari para Majus. Kita tahu sendiri bahwa para Majus dari timur, mereka juga terkenal sangat teliti, sangat akurat. Dan Herodes pun bertindak berdasarkan informasi dari para Majus. Itu fakta yang ketiga. Fakta yang keempat, ini juga menarik sekali. Untuk pertama kali ketika Yesus dibawa oleh kedua orang tuanya ke Yerusalem, tepatnya ke Bait Allah, maka kedua orang tuanya itu mempersembahkan persembahan, yaitu berupa sepasang burung tekukur atau sepasang burung merpati. Perhatikan, persembahan ini adalah persembahan yang khusus diberikan oleh keluarga yang
kurang mampu atau keluarga yang miskin. Catatan dari Injil Lukas ini memperjelas bahwa orang Majus mereka belum nyampe di Bethlehem dan belum memberikan hadiah berupa emas, salah satunya dari 3 persembahan 3 hadiah itu kepada Maria dan Yusuf. Karena jika mereka sudah mendapatkan emas, maka minimal persembahan mereka itu adalah seekor domba. Tapi nyatanya mereka masih memberikan persembahan yang sederhana. Itu menunjukkan orang Majus dari timur itu artinya masih OTW ke Bethlehem. So, dengan paparan fakta yang saya sudah mention, maka kita mendapati informasi atau catatan dari Lukas maupun Matius itu saling melengkapi, bukan saling kontradiktif satu dengan yang lain. Lalu, ini sebagai reminder buat para guru sekolah minggu, guru-guru agama, atau tim yang mau membuat drama Natal atau penulis naskah drama Natal, please, jangan dibuat cocok logi soal kunjungan para Majus yang terjadi berbarengan dengan kunjungan para gembala, atau tepatnya para Majus menjumpai bayi Yesus yang terbaring di palungan. Kalau kita cek lagi, maka kita harus menyajikan berita Natal itu dengan lebih tepat lagi, ya, lebih akurat, lebih presisi istilahnya. Sehingga gambaran tentang kisah Natal itu bisa didapatkan dengan tepat, dengan benar. Karena catatannya itu sesuai dengan catatan dalam Injil. Oh ya, satu lagi. Nantinya ke depan, kalau pas kita menyaksikan drama Natal lalu menampilkan kunjungan orang Majus yang menjumpai bayi Yesus dalam palungan, please, kita tetap merespon dengan damai Natal terlebih dahulu. Jadi, jangan kita langsung bereaksi keras ya. Kita langsung protes kencang, protes keras. Tunggu aja. Kalau sudah momen ibadah atau perayaan Natalnya selesai, atau kita cari waktu yang lebih santai, kita ajak kongko, mungkin sembari ngopi, ngeteh, makan pisang goreng, kemudian kita baru sharekan, kita paparkan fakta catatan Alkitab seperti yang saya sudah mention dalam video ini. Oh ya, juga kepada para pelakon atau pemain drama yang memerankan para Majus, jangan langsung dihotbain gitu ya dengan kenceng. Ya cukup kita berikan support ya dan berikan pencerahan, edukasi yang tepat dengan tentunya secara nice. Oke, selamat untuk kita menyambut dan merayakan Natal tahun ini. Semoga damai Kristus, sukacita Kristus itu terus memenuhi, menguasai hati kita, dan terus kita menghadirkan juga sukacita dan damai Kristus di tengah-tengah dunia ini. Puji Tuhan. Thanks for watching. God bless.